kami selalu mengikuti bersama membuat rencana kerja anggaran perusahaan RKAP setiap akhir tahun yang kemudian disahkan oleh pemegang saham, diwakili tentu Menteri Keuangan, diwakili oleh Menteri BUMN. Nah, disitulah kami setiap bulan melakukan monitoring pelaksanaan RKAP tersebut. Dan kami juga menerima laporan dari whistleblower ataupun dari 135. Kalau ada laporan yang masuk, kami biasa menugaskan komite audit untuk memeriksa. Dan kalau ada pemeriksaan yang dirasakan ada masalah, biasa kami minta BPKP atau BPK untuk turun untuk memeriksa. Jadi prosedurnya seperti itu. Tentu kami juga berhak memberikan masukan-masukan saran untuk perbaikan. Misalnya yang kami lakukan, kami membuat sebuah program optimalisasi biaya kepada seluruh jajaran sampai ke bawah. Di situ ada pemotongan biaya, ada penambahan pemasukan, revenue enhancement, dan yang ketiga itu adalah cost avoidance. Dan perlu Pak Jaksa ketahui, Pak Hakim ketahui, di masa kami inilah Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarahnya. Tiap tahun naik, puncaknya di tahun 2023 sebelum saya tinggalkan untung 4,7 miliar dolar. Itu bisa kami laporkan. Jadi setiap tahun untung. Salah satu dokumen yang akan dijadikan rujukan komisaris ketika melakukan pengawasan terhadap direksi tadi sudah sebutkan RKAP ya, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Kemudian ada juga dikenal dengan RJPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan ya. Apakah tadi kan sudah saksi menjelaskan dimulai di 2018 subholding itu terbentuk di PT Pertamina ya. Apakah RJPP dan RKAP di subholding itu berbeda atau terpisah dengan RKAP maupun RJPP di holdingnya sendiri di PT Pertamina? 2018 kayaknya belum ada subholding ya. Kayaknya belum. 2020 atau 2021 ya, baru ada subholding. Jadi prinsipnya waktu kami menyusun RKAP itu seluruh subholding sampai cucu cicit itu harus susun. Sampai pelita air pun harus susun. Dan kami biasa itu menghabiskan 1 minggu bersama dari seluruh direktorat untuk menyusun. Lalu kami tanya, ini targetnya kemana? Karena itu pedomannya. Kalau mereka melanggar dari RKAP pemakaian keuangan itu bisa pelanggaran. Tapi operasional kami tentu Dewan Komisaris tidak sampai mengurus ke operasional. Berarti komisaris itu yang menjadi salah satu pedomannya RKAP dalam pelaksanaan tugas-tugas direksi di bawah. Itu yang kami monitor dan laporan tiap bulan. Jadi seluruh subholding, holding sampai cucu cicit perusahaan harus ikut rapat untuk memonitor kenapa rugi. Karena patokan kami yang penting kan untung nggak. Kalau nggak untung pasti kami kejar. Dasarnya kenapa nggak untung itu, Pak. Terima kasih saudara saksi. Kemudian keterangan Ibu ini ke saksi sebelum persidangan ini menjelaskan bahwa salah satu misi yang diemban oleh Pertamina selaku BUMN energi utama yaitu sebagai menjalankan public service obligation atau PSO, Pak ya, untuk menyediakan BBM itu baik Pertalite maupun solar. Nah, saudara selaku komisaris utama, bagaimana saudara bisa memastikan bahwa direksi-direksi baik di holding maupun subholding itu menjalankan fungsi PSO yang diamanatkan oleh pemerintah tadi? Ya pertama kan nggak bisa bohong ya Pak ya. Kalau di SPBU kosong kan ketahuan mereka nggak kerja Pak. Lalu kami udah bikin sebuah sistem digital untuk memonitor. Nah zaman saya itu kita berhasil membuat monitor dari hulu, ngangkat minyak berapa barrel per hari, sampai kapal kirim, sampai ke SPBU kami bisa kontrol dengan baik. Jadi semua bisa dikontrol dengan baik, sampai kapal di mana semua dikontrol dengan baik, dengan sistem digital. Makanya di situ kami bisa mengurangi dampak kerugian atau pemborosan yang tidak sengaja terjadi. Jadi sistemnya semua digital bisa kita monitor. Bisa dilihat di lantai berapa, saya lupa 21 apa 22, itu bisa monitor semua. Semua real time kami monitor. Sampai SPBU yang macet, dia kirim pesanan, sampai ada yang ngisi pakai tangki, semua kami bisa monitor. Terima kasih saudara saksi ya. Kemudian saya sedikit tadi saudara menyinggung tentang keuntungan yang diraih oleh Pertamina. Sebagaimana kita ketahui kan pasar Pertamina ini hampir 90
6% lah pasar migas ini dikuasai oleh Pertamina. Pasti untung itu, saudara saksi, karena customer-nya sudah ada ratusan juta masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana saudara sebagai komisaris memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh Pertamina ini dengan direksi yang menjalankan fungsi operasional itu sesuai atau emang seharusnya keuntungan yang diperoleh Pertamina, tidak ada pengurangan keuntungan misalkan ketika ada tadi inefisiensi dalam menjalankan operasional tadi. Ini mohon maaf Pak Jaksa, Iya. Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di Patra Niaga itu, cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi, kenapa? Karena pemerintah memaksa tanda kutip barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Mungkin di sini perlu saya luruskan. Banyak orang berpikir Pertamina ini seenaknya menaikkan harga. Padahal tanpa izin presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Lalu apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga. Pertamina kok tidak naik? Kami itu cash flow-nya itu arus kas itu merah itu, miliaran dolar.